Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang sangat luar biasa, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu korban PT Sipua Group beserta rekan-rekan advokat dari Pradin yang telah menangani perkara ini. Kami ingin menjelaskan bahwa ada suatu kisah yang menarik di balik Sipua, di mana pada saat itu salah satu korban yang mewakili beberapa ribu korban datang menemui saya, di mana para korban sangat kecewa karena pada waktu itu sudah ada putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 131K /pidana/2020 tertanggal 15 April 2020 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi dari pihak instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi belum bergerak, sehingga itu sangat mencederai perasaan dari para korban, di mana korbannya sekian ribu dengan nilai yang hampir sekitar 800 miliar. Dan di mana pada waktu itu meskipun putusan pada tahun 2020, tetapi para pelaku penipuan dan penggelapan ini yang bernama Budi dan juga Clement masih berkeliaran dengan bebas di Surabaya. Dan itu sangat mencederai hukum yang ada di Indonesia. Dengan santainya dia ke mall makan, dengan santainya dia ke kantornya. Seakan-akan ya saya nggak ada yang ambil tindakan begitu ya, sehingga akhirnya kita tergerak dari lembaga bantuan hukum Adjatim, Advokat Jawa Timur, di bawah kepemimpinan BPW Pradin Jawa Timur. Kita tergerak melihat korban yang dilukai sedemikian dalam, ya, baik kerugian material begitu dalam. Kita tergerak, maka segera kami menanyakan hal tersebut dengan dari kita LBH Adjatim telah melayangkan surat nomor 06/LBH Adjatim /SP/5/2023 tertanggal 23 Mei 2003 yang kita tujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan juga kita tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menanyakan hal tersebut di atas. Mungkin supaya lebih bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada salah satu korban yang mewakili paguyuban tersebut. Selamat siang semuanya para wartawan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang yang dimana kami memohon bantuan untuk hukum melalui LBH Adjatim, dan kami secara tidak langsung kami mendapatkan satu apresiasi yang bagus, diterima dengan bagus, dan pada akhirnya saya diberikan bantuan hukum untuk menangani kasus ini. Melalui Badan Pradin ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Rudianto yang kami tidak sama sekali tidak dikenakan dengan biaya. Artinya biayanya itu adalah 0%. Jadi itulah sesuatu yang sangat membanggakan saya, masih ada seorang lembaga bantuan hukum yang masih peduli terhadap korban Sipua ini. Walaupun korban Sipua ini sebenarnya sudah pada lelah, sudah pada mengalami sebuah keputusasaan. Tetapi kami percaya bahwa masih ada Tuhan yang bisa menjawab semua ini. Saya dipertemukan dengan Bapak Bambang Rudianto ini dengan yang luar biasa. Tetapi saya sudah menceritakan semua, dan saya memohon kepada Bapak Bambang yang nantinya proses hukum ini akan tetap ada lagi yang lainnya. Karena kita masih punya satu visi, yaitu adanya laporan pidana yang sudah dipidanakan oleh Polda Jatim, tetapi
Hari ini, tapi sampai saat ini masih ada di surat itu ditarik di Mabes Polri, dan sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Itu adalah surat berkas LP yang ada 3 orang yang bernama ABK, yaitu Aris Birawa, yang 2 sudah ditangkap kemarin beberapa hari yang lalu. Jadi harapan kami sebagai korban Sipoa, ayo kita menggunakan hati nurani kita, terutama kepada bapak-bapak Mabes Polri, supaya dia bisa menindaklanjuti di dalam penanganan kasus ini. Karena korban itu jumlahnya kurang lebih 5.000-an orang, dengan total korban adalah 800 miliar. Jadi mereka bisa berjalan-jalan dengan santai melalui daripada, pernah ke diskotik Jakarta, saya pernah pantau itu, pernah dia berjalan di Bali dengan mengaburkan beberapa dengan dengan menyewa hotel mewah di Bali. Juga termasuk dia fitness 3 hari seminggu 3 kali di sebuah tempat di daerah barat, yaitu Citraland sana. Betapa kita sebagai korban, kita menjerit, kita menangis, karena korban ini bukan hanya korban yang kaya, tidak. Karena korban ini adalah pedagang dari pasar di daerah Sidoarjo, ada yang menjual nasi bakar. Mereka yang menginginkan agar tempat tinggal ini dijalankan, agar apartemen ini bisa mereka untuk tempat mereka bernaung. Tetapi kenapa harus disia-siakan mereka ini? Maka dari itu saya mohon bantuan dari Bapak Bambang Rudianto untuk memohon semua korban ini agar Bapak Bambang Rudianto mau menangani daripada kasus ini, memberikan perlindungan kepada kami. Dan saya berharap juga Bapak Bambang tidak pernah memungut biaya sekalipun kepada kami, 0%. Jadi harapan ini sangat besar sekali bagi korban Sipoa yang 8.000 ini. Dan saya sudah melihat di mana-mana ada banyak tanggapan yang positif. Jadi itulah yang kilas balik yang akan saya lakukan. Saya akan berjuang terus untuk teman-teman korban Sipoa, tanpa saya melihat siapapun yang akan saya perjuangkan. Tapi saya percaya Tuhan itu adil. Saya percaya saya dipertemukan dengan Pak Bambang, saya dipertemukan dengan jaksa, dan saya tahu semua itu mengapresiasi dengan baik. Dengan cara kerja Pak Bambang yang kemarin menangkap daripada Budi dan Clement di sebuah polsek Waru. Kita sergap, kita berjalan disergap, dan akhirnya mereka bisa masuk ke Medaeng. Satu hal yang ingin saya katakan lagi, sebagai korban saya sudah memantau di Medaeng. Ternyata dia masuk Blok D, yang bisa makan seenaknya, yang memerintah dengan seenaknya. Dia masih punya harta dan kekayaan. Saya berharap kepada Mabes Polri, tolong, kepada Rutan Medaeng, tolong, jangan sampai mereka diberikan fasilitas-fasilitas yang bagus. Karena apa? Karena rakyat sedang menjerit, karena korban sedang menjerit. Itu keinginan saya sebagai korban. Harapan saya ketika dia masuk ke dalam Rutan Medaeng, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, harapan kami, uang kami bisa kembali. Itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin ada dua hal lagi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada waktu itu tersiar isu bahwa di belakang mereka ada backing dari seorang pejabat tinggi. Tetapi ternyata sekarang terbukti bahwa itu tidak ada. Saya tepis isu itu, tidak ada itu. Terbukti dari pihak kejaksaan pun telah menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Mereka melakukan penangkapan dan penahanan. Jadi saya jelaskan sekali lagi, tidak ada isu seperti itu. Ya, jadi tidak ada oknum pejabat yang membacking mereka, sudah terbukti. Fakta yang berbicara. Yang kedua, saya juga akan mengawal ya, mengenai bahwa para korban ini merasa kecewa, sakit hati, menjerit. Ternyata 2 orang tersebut yang telah melakukan penggelapan penipuan
dengan korban sekian banyak, dengan jumlah yang sekian ratus miliar, tetapi masih bisa hidup dengan tenang, ya, dengan santainya di Medaeng Blok C berdasarkan informasi dari korban. Saya akan mengawal, akan memantau, bahkan pun saya akan bersurat kepada Menkumham dan juga kepada Menko Polhukam supaya ini menjadi atensi. Jangan mencederai mereka yang sudah terluka hatinya, tapi mereka tetap hidup dengan tenang. Dan saya mohon juga kepada para wartawan yang ada di sini, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, untuk mengawal kasus ini, untuk melihat kebenaran ini. Karena kita biar bagaimanapun juga harus mempunyai suatu nurani di sini. Dan tak lupa, saya ucapkan secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya beserta jajarannya yang mempunyai apresiasi begitu besar terhadap korban PT Siwa Group dan menindaklanjuti sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan perintah undang-undang, mereka telah melakukan penangkapan dan penahanan. Terima kasih, saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah bahwa kita dari LBH Jatim di bawah komando BPW Pradin Jatim telah melaksanakan ini dengan cepat dan dengan benar tanpa biaya sesuai yang dijelaskan oleh korban, 0 rupiah. Demikian penjelasan dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya beserta jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai kuasa hukum, kita akan tetap bergerak dan akan memantau seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena ini demi keadilan bersama. Hukum harus ditegakkan dan sekarang terbukti bahwa dengan adanya kasus ini hukum bukan lagi tajam di bawah tetapi juga tajam di atas. Itu yang saya apresiasi. Itu sikap dari kita LBH Jatim, BPW Pradin Jatim, bahwa kita akan mengawal termasuk keberadaan mereka di Medaeng. Sesuai setelah saya dapat info dari korban, saya akan mengawal, saya akan pantau, dan saya akan bersurat ke Menkumham dan juga ke Menko Polhukam. Jangan sampai mereka yang telah melukai, mencederai hati rakyat ya, yang dengan susah payah mencari uang, tetapi mereka hidup dengan mewah di Medaeng. Kalau total korban seluruhnya, total seluruhnya ya Pak, adalah 800 miliar, kurang lebih di situ. Kalau korban seluruhnya, jadi itu dengan 5.000 ke atas, 5.000 orang, 5.000 korban ke atas, itu kurang lebih 800 miliar. Tapi kalau fakta di pengadilan sendiri yang dikatakan 12 miliar. Kalau fakta ini kan hanya untuk satu PT saja. Jadi yang 12 miliar itu cuma satu PT saja. Jadi kalau dia mempunyai beberapa banyak PT yang melibatkan banyak sekali PT-PT yang lainnya. Kalau PT-PT yang lainnya totalnya sekian segitu Pak. Karena kita berdasarkan paguyuban yang ada, total seluruhnya kurang lebih 5.000 ke atas. Pak, keinginan korban selanjutnya apa ini? Keinginannya cuma mudah kok Pak. Kita minta supaya uang kita, hak kita dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia harus berproses secara hukum, silakan berproses secara hukum. Itu saja. Cuma yang penting itu poinnya adalah seperti yang saya katakan tadi, korban ini bukan orang menengah ke atas, tapi banyak menengah ke bawahnya. Jadi intinya adalah mereka kasihan kalau mereka ingin mendapatkan tempat tinggal, tetapi pada akhirnya mereka harus tidak menerima apa-apa. Jadi kurang lebihnya kembalikan aja apa yang menjadi hak mereka. Itu aja. Antara 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 100, bahkan ada yang mungkin 500 ada. 500 juta Pak. Iya.
Erwin Prayogo. Mas juga termasuk salah satu korban dari Departemen Avatar ini. Saya korban dari Sipoa, proyeknya saya RMR 3. Itu memang buat saya sendiri itu sudah lama kasusnya belum terselesaikan, Pak. Terus apa yang ingin sampaikan terkait permasalahan ini? Keluhan yang Ya, kalau saya pribadi, pertama ya saya pengen uang saya kembali karena proyeknya tidak berjalan, tidak jadi. Dan kemudian saya mengajak teman-teman korban Sipoa yang lain yang melihat video ini supaya ikut bergabung mendukung tim advokasi Pak Bambang tadi, supaya mengetuk pintu hati dari pejabat-pejabat yang berkait untuk bersegera menyelesaikan masalah ini. Baik Mas, 2 orang terdampak sudah ditangkap. Tanggapan Anda sebagai korban seperti apa? Bersyukur sekali karena selama ini tidak ada informasi tentang 2 terdakwa ini yang bertanggung jawab atas proyek-proyek Sipoa. Dengan tertangkapnya ini berarti membuka asa kami lagi yang sudah lelah, sudah letih tentang kasus Sipoa ini. Ya mudah-mudahan ini awal kita bisa ada jalan keluar untuk kasus Sipoa. Terima kasih juga untuk Pak tim dari Kajati yang sudah menangkap 2 ini terdakwa ini. Kalau dari Mas sendiri mengalami kerugian berapa? Saya kerugian saya 195 juta. Saya korban Sipoa dengan proyek NMA. Iya. Kerugian yang Ibu alami 250 juta. Iya. Dengan pertanyaan yang sama, dengan ditangkapnya 2 orang terdakwa ini menanggapi seperti apa? Ya, puji syukur juga. Semoga dengan tertangkapnya ini semua pihak yang terkait lebih bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa untuk pertemuan-pertemuan kita ini bisa sampai ke atas. Kalau semoga juga bisa untuk Pak Jokowi juga bisa melihat bagaimana kesusahan kita. Apalagi saya yang sudah umur 70 ini Mas, di Plokoto saya ke sana kemari saya ikuti terus bersama dengan yang muda-muda. Mungkin saya yang paling tua di sini. Gitu. 70. Iya. Punya anak berapa? 3. Iya. Harapan Ibu terkait perkara ini seperti apa? Terkait perkara ini gimana? Harapannya jelas uang kita kembali lagi. Itu saya nabung setiap bulan, itu saya nyicil 5 juta. Dalam keadaan kayak begitu, iya, saya jualan kue loh Mas. Hasilnya untuk saya untuk menyicil itu. Setelah saya sudah mengumpulkan 250 juta, sampai sekarang bangunannya nggak ada, tetap tanah. Suami masih ada? Kenapa? Suami masih ada? Ini suami saya. Oh, ini suami. Iya. Baik, Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan? Semoga dengan adanya pertemuan ini untuk refund saya pribadi bersama teman-teman korbannya lainnya bisa terbayarkan itu. Dan semoga Pak Jokowi mengerti dengan ini. Mengerti. Dendi Suyanto. Dendi Suyanto ya? Iya. Baik, Mas, dalam perkara ini Mas menjadi korban di bagian yang mana? Di Sipoanya sendiri atau di Avatar atau yang lain? Saya ada 2 proyek. Pertama itu di RAW, Royal Avatar World, diletaknya itu di belakang Mahardika. Itu kerugian saya itu di sekitar 214.500.000. Dan yang di RAW itu RMR 3 itu saya masih kerugian di bawah 20 juta. Ya gitulah, kebetulan yaitu saya mau berharap yaitu uang kembali dengan ditangkapnya 2 orang ini. Yang berita kemarin Budi sama Clement ketangkap, ya saya berharap bisa ada titik terang lah untuk refund kita dilanjutkan.
ditambahkan, Mas? Ya nggak ada sih, cuma saya berharap itu diurus tuntas supaya ya apa ya kasih efek jerah sama kita juga dapat hak kita kembali gitu loh.